Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sugi Hartati selaku dosen saya dalam mata pelajaran kesetaraan gender. Dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Konsep Dasar Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki akses dan dapat berpartisipasi untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk bekerja. Yang kedua yaitu konsep dasar disabilitas. Pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan dalam jangka waktu lama untuk berinteraksi secara langsung. Berikut merupakan aspek dasar disabilitas. Yang pertama yaitu kognitif akademik, merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan bentuk kegiatan mental. Contohnya itu pembelajaran metode visual, auditorial, dan membaca serta menulis. Yang kedua yaitu sosial emosional, yaitu merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang mampu mengendalikan perasaannya. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik halus, merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan, contohnya yaitu seperti menggambar, menulis, memotong, dan menyusun. Yang keempat yaitu perkembangan motorik kasar, merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, contohnya merangkak, berjalan, melompat, berlari. Berikut ini merupakan perkembangan bicara dan bahasa. Bicara ini merupakan produk verbal dari bahasa, sedangkan bahasa merupakan proses komunikasi konseptual. Deteksi dan intervensi dini. Deteksi ini merupakan usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental dalam perilaku anak. Sedangkan intervensi dini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu tentang developmental disabilitas, merupakan kelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam perkembangannya. Berikut merupakan penyebab dan fungsi dari sistem saraf pusat. Pengertian dari sistem saraf pusat sendiri merupakan pusat mengendalikan seluruh pengatur rangsangan mulai dari mengatur pikiran, gerakan, dan emosi. Yang pertama yaitu pranatal, merupakan proses gestasi embrio manusia atau janin selama kehamilan. Yang kedua yaitu perinatal, merupakan periode perlahir 5 bulan sebelumnya dan 1 bulan sesudahnya. Yang ketiga yaitu postnatal, merupakan pertumbuhan yang terjadi setelah lahir. Yang keempat yaitu motor, di mana anak bermain menggunakan seluruh panca indera. Berikut ini merupakan gangguan disability. Yang pertama yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak, merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan gerakan dan koordinasi tubuh. Yang kedua yaitu mental retardation, merupakan gangguan perkembangan otak. Yang ketiga yaitu autism spectrum, merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi bahasa seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku.
Berikut ini merupakan pengertian penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, Berikut ini merupakan pengertian penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya, yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar, perkembangan yang bersifat internal dan berakibat kecacatan seperti hilangnya fungsi penglihatan dan pendengaran. Yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar, perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, misalnya gangguan emosi karena trauma akibat dijamret sehingga anak tidak dapat belajar. Yang ketiga yaitu ABK permanen, merupakan anak yang memiliki kelainan atau anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang keempat yaitu ABK temporer adalah gangguan anak pada umumnya karena situasi dan kondisi lingkungan budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus. Berikut ini merupakan ragam penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu disabilitas fisik, merupakan individu yang mengalami keterbatasan stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernapasan, saraf, dan gangguan fungsi gerak. Yang kedua yaitu disabilitas intelektual, merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Yang ketiga yaitu disabilitas mental, merupakan individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Yang kelima yaitu disabilitas sensorik, merupakan individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Yang keenam yaitu disabilitas ganda, merupakan individu yang mengalami gangguan tunarungu, wicara, dan netra tuli. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.